Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik di rumah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tirta Citra sebagai host dari materi pertama dari PLS hari kedua ini. Di samping saya sudah ada pematerinya. Ibu boleh perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Selamat berjumpa, selamat datang di kampus SMA Negeri 3 Kuningan. Nah, pagi ini kita akan membahas tentang tata tertib peserta didik dan juga tata krama yang ada di SMA Negeri 3 Kuningan. Sekarang, mari kita simak materinya. Silakan Ibu. Terima kasih Citra. Baik Sama-sama. anak-anakku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya yang ada di rumah. Semoga hari ini hari kedua PLS kita semua dalam keadaan sehat semuanya. Sebelum Ibu menyampaikan materi, Ibu ingin menyampaikan ucapan selamat datang di kampus SMA Negeri 3 Kuningan. Semoga dengan terpilihnya kalian di SMA Negeri 3 Kuningan ini, kalian bisa mewujudkan cita-cita kalian, harapan kalian selama 3 tahun ke depan. Baik, perkenalkan Ibu Ade. Ibu mengajar sosiologi di SMA Negeri 3 Kuningan. Kebetulan Ibu mengajar kelas 10 dan kelas 12. Nah, hari ini Ibu ingin menyampaikan materi tentang tata tertib siswa dan tata krama. Tapi sebelumnya mungkin Ibu ingin menjelaskan sedikit ya. Jadi kenapa sih kita harus belajar tentang tata tertib? Yang namanya tata tertib itu kan aturan. Mungkin di SMP kalian pernah belajar tentang norma ya? Iya. Tentang norma. Nah, norma itu kan aturan ya. Yang namanya aturan itu setiap kelompok pasti berbeda dari masyarakat satu dengan masyarakat yang lain, kemudian kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, ataupun dengan negara yang satu dengan negara yang lain pasti berbeda. Betul. Nah, untuk itu dari kalian mulai dari SD, kemudian SMP, kemudian sekarang masuk SMA, tentu aturan pun berbeda. Makanya kita wajib mempelajari, mungkin istilahnya itu adalah kita belajar sosialisasi gitu ya. Gitu. Mungkin Kak Citra juga pernah belajar tentang sosialisasi ya? Iya, betul. Nah, Soalnya ada di jurusan IPS. ya oke, sosialisasi itu sendiri kan kita belajar tentang bermasyarakat ya. Iya. Belajar bermasyarakat itu artinya kita mempelajari nilai dan norma yang ada di masyarakat itu. Nah, kalian itu kan masuk SMA Negeri 3 Kuningan, otomatis harus belajar apa saja aturan yang ada di SMA Negeri 3 Kuningan. Betul sekali. Oke. Tujuannya untuk apa kita belajar tata tertib di SMA Negeri 3 Kuningan ini? Wah, apa tuh Bu tujuannya? Kira-kira Kak Citra tahu tujuannya apa? Sebenarnya kita biar kalau misalkan di masyarakat sendiri gitu kan, dari teman-teman kita nih, kalau kita melanggar tata tertib yang di sekolah, pasti kita bakal kena judge, kena tegur gitu. Kok kamu telat kayak gitu? Simpelnya sih kayak gitu kalau kalian melanggar tata tertib gitu. Jadi tujuan kita mempelajari aturan di mana kita tinggal itu supaya kita tidak dikucilkan orang lain. Betul. Hidup kita juga tenang. Iya. Gitu. Karena ketika kalian masuk SMA, selain SMA 3, pasti aturannya pun berbeda. Pasti beda. Ya, pasti beda. Nah, salah satu aturan tata tertib yang ada di SMA 3 itu lumayan banyak ya. Iya. Dari mulai tata tertib peserta didik, mulai dari kita Pakaian. lihat tata tertib di sekolah, apa saja sih yang harus kita lakukan ketika kita menjadi seorang peserta didik di SMA 3? Satu, kita harus saling menghormati. Menghormati siapa? Tentunya menghormati orang-orang masyarakat yang ada di SMA 3, mulai dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, teman-teman di kelas atau teman-teman kakak kelas gitu. Iya. Semuanya yang ada di SMA 3. Bahkan sampai kita ke carakat juga harus hormat gitu. Betul. Karena mereka kan lebih tua dari kita. Nah, bagaimana ketika kita sudah menghormati? Nah, pada saat kita masuk SMA 3, ini Ibu memberikan tata tertibnya ada dua pilihannya, ada dua opsi. Ibu memberikan menyampaikan materi satu, apabila KBM-nya dilaksanakan secara tatap muka. Iya. Yang kedua, apabila dilaksanakan secara Daring atau BDR atau PJJ, gitu ya, belajar Yang- dari rumah. yang sekarang lagi kemudian- dilakuin ya. Betul. Nah, apabila KBM-nya dilaksanakan pada tatap muka, Iya. otomatis kita kehadiran kita memang
itu diperlukan di sini. Betul, Artinya Bang. ketika kita masuk sekolah, usahakan 15 menit sebelum bel berbunyi itu kita sudah ada di sekolah. Udah masuk gerbang lah intinya gitu. Jadi kita masuk jam 7.00, itu setidaknya kita jam 6.45 sudah ada di sekolah. Betul. Kemudian apabila Ananda semua misalnya datangnya terlambat, apa yang harus dilakukan? Gitu. Yang pertama, Ananda semua harus lapor ke piket dulu. Iya. Nah, lapor ke piket, kemudian dan otomatis tidak mengikuti pelajaran gitu. Jam pertama, karena di program kesiswaan juga apabila ada yang terlambat itu kita berikan sebuah treatment. Iya. Treatment itu artinya apa ya? Memberikan sebuah Bukan kayak perlakuan layanan ya, gitu. iya, peringatan supaya tidak mengulanginya kembali. Itu dengan cara untuk khusus untuk muslim itu kita punya Biasanya disuruh tadarus sih. kalau Tadarusan, iya. iya. Disuruh tadarus. ini pengalaman pribadi. Iya. Baik. Kemudian ketika ada siswa yang terlambat, selain tadi dilapor ke piket, kemudian minta surat izin masuk kelas melalui guru piket itu sendiri. Iya. Kemudian ada lagi nih, kalau misalnya siswa ini tidak masuk sekolah, itu ada 3 alasannya. Satu, dikarenakan sakit, kemudian izin, atau- ada lagi yang tanpa keterangan, Iya, atau yang kita alpa. sebut alpa. Iya, Nah, benar. kalau misalnya sakit, itu kategorinya itu kalau misalnya sakit itu harus memberikan surat keterangan sakit Iya. dari orang tua atau Iya, dari dari dokter. petugas kesehatan, Iya. gitu. Minimal 3 hari ya, gitu. Kemudian kalau misalnya izin, 1 kali surat keterangan izin itu berlakunya untuk 1 hari, gitu ya. Baik, selanjutnya ini ada aturan tentang berpakaian. Oh iya, Itu berpakaian. Nah, berpakaian di SMA 3 mungkin pada umumnya sama dengan sekolah yang lain. Mirip-mirip Cuma aja kalian sih. harus tahu, gitu kan. Ya, untuk hari Senin dan Selasa untuk perempuan ya siswi menggunakan, untuk yang muslim Iya. menggunakan putih abu, lengan panjang, kemudian berjilbab, menggunakan hijab Iya. putih, kemudian dengan menggunakan atribut lengkap, Iya, dan bersepatu hitam full black gitu. dan menggunakan kaos kaki Kaki putih. putih dan panjang. Gitu. Iya. Untuk siswa laki-lakinya menggunakan celana panjang putih abu-abu, kemudian beratribut lengkap, kemudian jangan lupa Oh ini sabuk. sabuknya itu warna hitam, lebarnya 3 3 cm. sentimeter. Oke. Dan pakainya itu jangan yang aneh-aneh kayak misalkan pakai yang logonya logo slang gitu, jangan. Tuh. Kita pakainya antara boleh yang logo Swantika yang bisa beli di Kopsis atau kita boleh pakai yang logonya logo OSIS. Baik. Itu untuk hari Senin dan Selasa. Untuk hari Rabu dan Kamis, Ananda semua menggunakan batik khas SMA Negeri 3 Kuningan. Bisa Ananda dapatkan di Koperasi SMA Negeri 3 Kuningan. Gitu. Dengan bawahnya menggunakan rok atau celana Putih. putih. Gitu. Nah, kalau hari Senin dan Selasa kan kita pakainya span ya, Bu. Iya. Berarti kalau nanti di hari Rabu dan Kamis kita pakainya harus span. Ada 2 pilihan gitu, Oh, gitu. supaya karena aktivitas kita agak Ekstrim. supaya agak luasa Iya. beraktivitas. Untuk perempuan, untuk siswi perempuan bisa menggunakan rok rempel, Iya. gitu, Berarti karena ada 2 itu posisinya pilihan. dikeluarkan, gitu kan. Baik, itu untuk hari Rabu dan Kamis. Kemudian untuk hari Jumatnya menggunakan seragam pramuka, Betul. kemudian sepatunya hitam, kaos kakinya hitam pula, gitu. Nah ini spesial untuk hari Senin, karena setiap hari Senin itu kita melaksanakan upacara bendera, otomatis atribut pada saat upacara harus dipakai. Iya, harus Salah satu lengkap. contohnya menggunakan Topi. topi berwarna Abu. abu, kemudian ada logo SMA 3. Ada tulisan SMA Negeri 3 Kuningan. Oke, baik, itu untuk seragam sekolah. Ya. Kemudian di sini Ibu akan menyampaikan larangan, ya, larangan-larangan ketika kalian berada di lingkungan SMA Negeri 3 Kuningan. Ya. Yang pertama ini
karena kita menggunakan sosial media itu 1 kali 24 jam gitu ya, otomatis informasi dari luar itu selalu kita dapatkan. Iya. Nah, jadi untuk kalian, untuk Ananda semua, dilarang menerima tamu dari luar tanpa seizin piket. Betul. Semuanya, apapun itu kegiatan kalian, kalau misalnya ada yang harus melibatkan orang di luar, Iya, harus ke piket dulu. harus sepengetahuan piket. Gitu. Kemudian ini untuk penampilan juga, Iya. untuk siswa laki-laki, rambut ya. Ibu kadang di masa pandemi sekarang ini udah sampai 2 tahun ini, hampir 2 tahun. Jadi siswa laki-laki itu banyak sekali yang rambutnya dibiarkan terurai seperti perempuan. Nah, apabila nanti KBM-nya kita tatap muka, ibu mengharapkan, bukan mengharapkan lagi, mewajibkan kalian untuk segera memotong rambut kalian. Itu ukurannya 321. Enggak sih, yang penting tidak melebihi alis. Tidak melebihi alis, kemudian tidak menutupi telinga dan tidak sampai ke di sininya menutupi kerah. pendek gitu. Oke. Itu untuk siswa laki-laki. Kemudian aksesoris yang lainnya untuk laki-laki tidak menggunakan aksesoris seperti perempuan, Iya. ya. Kalung, gelang, Iya. apalagi menggunakan anting. Cincin ya. juga nggak boleh. Pun sama dengan siswi perempuan, gunakan aksesoris Jangan berlebihan. Seminim mungkin. Cukup menggunakan anting, itu sebagai tanda gender ya, Iya, biasanya perempuan. gitu. Kemudian menggunakan Kalau cukuplah cincin juga nggak apa-apa. jam saja. Kalau gelang putra putri nggak boleh. Baik. Larangan berikutnya yaitu siswa dilarang menyimpan atau mengedarkan barang-barang terlarang, buku-buku gambar, kaset, media lainnya yang tidak ada kaitannya dengan pelajaran, komik, kemudian apalagi Mungkin album K-pop ya bisa gitu, diseludupkan mungkin sama kalian. sekarang juga lagi musimnya vandalis ya. Oh iya, Nah, vandalisme nah. itu. Jangan karena musim vandalis kayak gini kalian mengekspresikan semua perasaan kalian lewat tembok-tembok gitu ya, coretan-coretan. Tembok dan meja Nah, gitu, jangan. jadi siswa dilarang mencoret-coret tembok yang ada di sekolah. Betul. Bukan hanya yang di sekolah pun, sama di luar lingkunganmu. Iya, Gitu ya. jangan. Bisa Kalau menggunakan kertas yang sudah aja, disediakan. kertas, kanvas gitu itu boleh. Tidak boleh merokok, minum minuman keras, Nggak boleh. dan barang lainnya yang memabukkan. Gitu. Oh, Itu nggak. larangannya. Ya. Kemudian kalau bawa HP boleh ya? Boleh. Siswa diperbolehkan untuk membawa telepon selular. Karena sekarang itu kan dunianya sudah Digital. era digital, jadi otomatis komunikasi. Kadang sekarang KBM pun kita menggunakan HP, gadget gitu iya. ya. Tapi gunakan gadget ini sebijak mungkin. Betul. Ya, betul. Baik, karena konsekuensi dari sebuah aturan itu mungkin pernah ingat waktu belajar nilai dan norma ya. Iya. Salah satu konsekuensi dari pelaksanaan norma itu kan ketika dilanggar tentunya ada sanksi. Ada Nah, punishment. ketika larangan-larangan itu anak semua misalnya ada yang melanggar tentu akan dikenakan sanksi. Betul. Nah, salah satu sanksinya adalah berupa peringatan. Ya, maksudnya peringatan, teguran dari Bapak Ibu guru atau teman-teman terdekat kalian gitu. Nah, kemudian setelah peringatan, kalau misalnya larangan itu terus dilakukan berulang-ulang, maka akan ada peringatan berikutnya berupa pemberitahuan lisan atau tertulis kepada orang tua. Jadi orang tua Ananda semua dipanggil. Dipanggil. Nanti ada SP, surat peringatan. Yang terakhirnya akan kembali Ananda dikembalikan ke orang tua. Ya. Jadi menyerahkan siswa untuk sementara waktu kepada orang tua. Ya. Jadi sayang Ananda kemarin kalian susah payah masuk ke SMA 3 disia-siakan begitu saja. Betul. Gitu. Kalau kalian ingin tenang hidupnya, ikuti aturan. Gitu. Baik, itu tentang tata tertib di SMA Negeri 3 Kuningan. Pas Ya. lagi itu tatap muka ya Bu? Baik, itu tatap muka. Nah, kalau misalnya untuk pilihan yang kedua, apabila kegiatan belajar mengajarnya dilaksanakan secara daring, belajar dari rumah atau PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah, ini ada tata tertibnya juga, jadi jangan semaunya. Gitu ya.
Betul. Tetap sekolah merupakan senternya aturan. Kalian ada di rumah, tetap kita juga mengawasi kalian. Nah, salah satunya adalah yang pertama, siswa berkomunikasi dengan sopan di media sosial. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Kemarin Ibu dengan teman-teman OSIS dan MPK membuat grup ya, gitu. Mohon digunakan secara baik dan bijak. Ananda bukan anak SMP lagi, ya. Ketika berkomentar, menggunakan status sosial di media sosial, itu menggunakan kata-kata yang bijak. Gitu. Kalau tidak bisa menggunakan kata-kata bijak, lebih baik diam. Gitu. Ya. Karena yang namanya sosial media kan bukan hanya milik kita, milik semua orang yang membaca. Gitu. Ya. Kalaupun kita mau komentar juga ataupun play nih, ih kok kayak gini, pakai bahasa juga yang baik gitu kan. Betul. Biar kita yang dikritik tuh enak juga gitu. Oke. Yang kedua, memahami setiap aturan di dalam pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Gitu ya. Jadi, Ananda semua wajib mengikuti pembelajaran melalui web yang sudah disediakan. Nah, di SMA 3 itu kita menyediakan Bapak Ibu gurunya menggunakan aplikasi Google Classroom, kemudian ada lagi pakai Zoom, menggunakan virtualnya, menggunakan Zoom, kemudian ada lagi yang menggunakan Kuiper dan lain sebagainya. Betul. Ya. Nah, kemudian Ananda semua wajib mengumpulkan hasil pembelajaran jarak jauh itu berupa ya tergantung dari Bapak Ibu guru memberikan tesnya berupa apa. Tagihan tugasnya. Iya, betul. Kemudian siswa juga wajib memperhatikan batas waktu pengumpulan. Jadi jangan sampai pada saat selesai pembelajaran di akhir semester atau di akhir tahun pembelajaran itu baru Anda dikumpulin. masih banyak tagihan-tagihan. Jadi akan menyulitkan, menyulitkan Ananda untuk naik ke tingkat berikutnya. Iya, gitu. betul banget. Nantinya malah tumpuk sampai pas mau dikerjain, aku ngerjain dari mana dulu ya? Nantinya malah Betul. kayak Jadi gitu. kalau misalnya tugas hari ini kerjakan hari ini, jangan sampai dikerjakan nanti besok. Karena terbayang kita punya kita belajar mata pelajaran itu kurang lebih dari 15. Iya, betul. 15 setiap harinya terus ada tugas, kemudian nanti akhirnya numpuk gitu ya. Jadi pada saat nanti akhir semester tugasnya seabrek gitu dan satu pun nggak dikerjakan. Iya, betul. Gitu. Kemudian siswa juga wajib berkomunikasi dengan wali kelas dan guru pengajar. Makanya sekarang itu tidak hanya doa ya, Iya. gitu, tetapi kuota juga gitu ya. Jadi mohon Ananda semua berbicara dengan orang tua Ananda semua untuk mohon partisipasinya, mohon bantuannya pada orang tua untuk menyediakan kuota, karena memang pandemi sekarang ini kuota itu kayaknya lebih berharga gitu ya. Soalnya Sama kan, dengan doa pun gitu ya. dari yang Kemendikbud juga udah di stop kan sejak Mei, jadi sekarang Betul. udah ada dari Kemendikbud. Gitu. Jadi sekarang manfaatkan kuota itu sebaik mungkin untuk belajar, tidak hanya untuk chatting, browsing gitu ya. YouTube. Ya, baik. Kemudian siswa juga bertanggung jawab terhadap pemeliharaan buku-buku sekolah yang dipinjamkan. Nah ini Ananda semua karena murid baru ya, siswa baru, Iya. jadi nanti akan mendapatkan satu paket buku pembelajaran ya dari sekolah untuk dipinjamkan selama 1 tahun. Nah, Ibu berharap selama 1 tahun itu buku yang dipinjamkan ke Ananda semua harus dipelihara. Artinya dipelihara itu tidak disimpan dalam kresek ya. Dibaca bukunya, tapi dijaga juga kebersihan buku itu, jangan sampai lecek, ke bawah tidur, ke bawah main gitu. Pada saat mengumpulkan hilang gitu ya. Itu. Ya. Bu, Kemudian Ibu Citra mau nanya deh, kalau misalkan bukunya hilang, nanti kita harus gimana, Bu? makanya untuk menghindari hilang tersebut maka dijaga dari sekarang gitu ya. Gitu. Ya. Takutnya hilang jadi dijaga gitu. Nah, gitu. Kalau misalnya hilang, tolong segera laporkan ke pihak sekolah. Inventaris ya berarti. Betul. Gitu. Kemudian siswa yang sakit atau tidak bisa mengikuti pembelajaran BDR untuk melapor kepada guru wali kelas atau guru pengajar ataupun BK, gitu ya. Gitu. Itu tata tertib selama BDR. Jadi mohon Anda semua untuk bisa mengikuti, baik itu nanti kalau KBM-nya secara daring ataupun tatap muka. Gitu. Oh iya, Bu, kan
semoga aja kita cepet-cepet tatap muka ya, soalnya Citra nggak betah sih daring, nggak Amin. masuk Amin. materinya. Jangankan Citra, Ibu juga ingin segera bertemu, apalagi Ibu ingin bertemu dengan siswa-siswa baru tahun 2021 gitu ya. Pas angkatan Citra tuh Bu, kalau misalkan kita telat nih, kita nih pasti kena punishment gitu kan. Nah, kira-kira sekarang karena SMA 3 sudah jadi SRA, kira-kira nanti ada nggak sih punishmentnya? Waktu dulu itu sebetulnya punishment tuh ada gitu. Iya. Sementara sekarang juga sebenarnya ada, cuma berbeda. Kalau dulu itu kita mengenalnya misalnya gini, kalau misalnya Ananda semua ada pelanggaran, itu kita berikan sanksinya berupa istilahnya dulu kredit poin ya. Iya betul. Kredit poin artinya contohnya misalnya gini, salah satu larangannya contoh misalnya Ananda terlambat datang ke sekolah, Iya, itu betul. poinnya 3 misalnya ya, 3. Setiap hari Ananda telat 1 minggu itu misalnya kita 5. belajar 5 hari, 5 dikali 3 berarti kita sudah mengumpulkan 15. sanksi pelanggaran itu 15. sejumlah 15. 15 poin dikalikan 1 bulan dikalikan 1 tahun. Nah, kalau misalnya itu dulu ya, Iya, itu kalau dulu. misalnya sampai melebihi misalnya sampai batas maksimal 100 poin, itu artinya Ananda akan dikembalikan ke orang tua gitu. Nah, jadi untuk menghindari kredit poin ya kita ikuti Jangan tata telat. tertib. Jangan gitu. telat. Nah, kalau sekarang itu ketika ada larangan atau misalnya pelanggaran yang dilakukan oleh siswa di sekolah, itu kita memberikan sebuah treatmentnya teguran dulu, peringatan yang diperingati. Peringatannya juga mulai dari ada beberapa macam tahapan. Iya. Dimulai dari orang yang melihat pelanggaran itu. Iya. Contoh misalnya karena kami ibu di kesiswaan juga tidak bisa memantau sebanyak 900 siswa Lebih gitu, Bu. Otomatis yang mengawasi pelaksanaan dari tata tertib ini semuanya gitu. Iya. Semua bertanggung jawab. Tidak hanya OSIS, tidak hanya MPK, tapi semuanya, Bapak Ibu guru semuanya. Jadi kalau misalnya ada Bapak Ibu guru melihat ada siswa yang melanggar, setidaknya memberikan peringatan dulu. Kalau misalnya terjadi lagi pengulangan, maka laporkan ke wali kelas. Wali kelas terus memantau terus, ketika terjadi lagi maka kesiswaan, kemudian langsung ke BK. Itu semua tahapannya harus kita tempuh. Gitu. Gimana caranya supaya anak tersebut kembali ke jalan yang normal. Jadi gitu. udah jerak lah gitu ya. Betul. Betul. Itu informasi singkat tentang tata tertib yang ada di sekolah. Iya. Yang mudah-mudahan Ananda semua dengan waktu yang sangat terbatas ini bisa memahaminya, ya gitu. Semoga. Ya, baik. Kalaupun misalnya nanti ada pertanyaan, silahkan layangkan melalui japri ke tim PJ kelompoknya masing-masing. Iya. Gitu, ya. Boleh. Di grup kan ya. Oke, baik. Selanjutnya Ibu akan menyampaikan materi sedikit saja ya tentang, karena selebihnya nanti kita akan ketemu ya di kelas. Ibu akan menyampaikan materi tentang tata krama sedikit saja lah, simpel gitu, nggak terlalu banyak karena ya. Iya. Karena semakin banyak materi semakin mumet, karena setelah ini juga akan masih banyak materi Iya, gitu ya. betul banget. Belum tagihan-tagihannya ya. Betul, Bu. Betul. Betul. Tata krama itu ya etiket, bagaimana kita cara berhubungan dengan masyarakat Iya. gitu. Nah, karena sekarang itu hubungan kita itu jarang ketemu sih ya, Iya, jarang benar. ketemu. Jadi hubungan kita tuh melalui apa? Sosial media. Betul. Minimal kalau tadi sudah kita bahas sedikit ya, bagaimana kita menggunakan sosial media secara bijak. Contoh kalau misalnya kita menggunakan katakan aplikasi WhatsApp ya, Iya. kita usahakan menggunakan bahasa yang baik dan benar, tapi tidak harus menggunakan EYD ya. Gitu. Iya, jadi yang penting santai tapi sopan Ya. gitu. Kemarin contohnya ini ada kasus ya, di kelompok, di masing-masing kelompok Ananda semua kadang mengomentari informasi-informasi yang diberikan oleh kami, oleh tim panitia OSIS ataupun MPK dengan asal nyeletuk gitu ya. Itu ibu berharap setelah Ananda mendapatkan materi ini tidak mengulangi lagi. Tolong kalau misalnya mau mengomentari, tolong menggunakan bahasa yang
baik dan benar, yang bijak, yang sopan gitu. Ingat ada istilah bahasamu adalah lisanmu gitu. Jadi kita menggunakan bahasa yang baik itu mewakili lisan kita Iya, gitu betul. ya. Terus Baik. juga kita harus tahu ya Bu, bahasa mana yang harus dipakai ke orang tua, ke kakak kelas, ke teman, ke adik, harus tahu. Ini ada tata krama yang harus kita perhatikan Ananda semua. Ada tata krama berbicara, kemudian ada tata krama berpakaian, tata krama makan dan minum. Betul. Ini hal yang simpel tapi kadang kita sering melupakannya. Iya, benar banget. Tata krama berbicara. Yang Nah, tadi ya itu. tata krama berbicara. Terkadang kita sekarang tangan kita tuh nggak bisa lepas dari yang namanya handphone ya. Iya. Kita sedang ngobrol. Ibu sedang berbicara dengan Kak Citra, tapi tangan ibu tetap menggunakan handphone sambil. Jadi mata ke Citra tapi tangan ke handphone. Itu sebetulnya tidak baik juga. Iya. Jadi kita menghargai orang yang sedang berbicara di depan kita. Tolong simpan dulu handphonenya. Iya. Gitu. Apalagi kita lagi ngajak ngobrol orang gitu, atau orang lagi ngajak ngobrol kita, kitanya pakai earphone, jadi kayak Nah, itu. malah kesannya nggak enak. Berbicaralah seperlunya saja. Iya. Ya, jangan terlalu dan jangan sampai kita memonopoli pembicaraan. Iya. Gitu. Kita yang mau curhat malah teman kita yang curhat duluan gitu ya. Ada yang seperti itu ya. Iya, ada yang gitu. kayak Akhirnya gitu. kita jadi penonton, pendengar setia gitu. Iya. Kita menggunakan bahasa seperlunya, tidak usah mendominasi, memonopoli pembicaraan gitu ya. Kemudian usahakan kalau kita sedang berbicara sama orang tua nih, karena kita kan belajarnya di rumah, otomatis kita komunikasinya dengan orang tua. Iya, paling Jadi sering sama orang jangan pernah menyela orang tua, sekalipun orang tua kita itu mengatakan yang salah gitu. Cukup diam gitu ya. Itu kemudian bersikap sopan ya. Iya. Kemudian tidak mengejek, menyindir atau mengolok-olok. Apalagi sekarang musim bullying. Iya, ya. bener Bu. Cyberbullying. Cyberbullying tuh. Gitu ya, cyberbullying. Karena cyberbullying itu sungguh sangat meresahkan baik secara fisik maupun mental. Gitu Betul. ya. Gitu. Ananda semua masuk SMA 3 harus bisa berubah menjadi siswa yang lebih baik lagi gitu ya. Kemudian tidak boleh memegang kepala teman. Iya, jangan. Nah, gitu. Jangan kayak gitu. Gitu. Itu tata krama berbicara ya. Itu nanti kita bahas lebih luas lagi kalau kita berada di kelas ya. Kemudian tata krama berpakaian gitu. Kalau tadi berpakaian, kalau misalnya kita KBM-nya secara tatap muka tadi sudah Ibu jelaskan ya. Iya. Gitu. Harus berpakaian sopan. Yang sopan tuh yang bagaimana? Bisa Kak Citra? Yang sopan tuh seenggaknya kita tuh tahu gitu kan, pakaian apa yang harus kita pakai ke sekolah. Misalkan kita mau ngumpulin tugas nih, tapi pakaiannya pakai celana pendek, pakai kolor, enggak, pakainya enggak kayak Ya gitu betul. Jadi tata krama berpakaian itu kita menggunakan pakaian sesuai dengan waktunya, Sesuai gitu. dengan tempat sesuai juga. dengan tempat, gitu ya. Kita punya baju bagus, tapi kalau dipakai ke sekolah kan nggak bagus. Iya, Ya, tidak nilai tepat. estetikanya kita Kurang, perhatikan. gitu. Baik, yang terakhir tata krama makan dan minum. Iya, Nah, jadi makan dan minum pun itu ada aturannya. iya betul. Usahakan kita habiskan dulu makan minum kita sebelum kita berbicara. Iya, nanti malah Jadi jangan tersedak. sampai pada saat kita makan sambil curhat juga, gitu ya. Jangan sampai lawan bicara kita jadi merasakan apa? Ilfeel, itu bahasa kerennya gitu ya. Iya, Gitu. betul. Kemudian usahakan kalau makan tuh sambil duduk, kemudian tidak bersuara, dan setelah makan itu nggak boleh mengeluarkan apa? Bersendawa. Oh, gitu. jangan kayak gitu ya. Itu yang bersendawa itu, dan masih banyak lain nantinya. Iya. Kemudian tidak boleh bersuara itu mengeluarkan bunyi-bunyian, apa istilah bahasa Sundanya tuh? Apa ya maksudnya? Gitu, ya. Itu jadi setidaknya kesempatan kali ini kalian sudah banyak tahu tentang bagaimana ketika kalian masuk SMA 3, kemudian bagaimana kalian bersikap terhadap orang tua, teman, ataupun masyarakat sekitar ya. Mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan yang begitu singkat ini dapat kalian pahami, kemudian dimengerti dan bisa dilaksanakan dengan sepenuh hati.
Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Selebihnya Ibu kembalikan kepada Citra. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu yang telah memberikan materinya. Nah, materi pertama ini dari hari kedua PLS. Jangan lupa disimak, dibikin resume dan difoto kegiatannya gitu. Buat nanti absensi jangan lupa ya. Kita sudahi dulu. Saya sebagai host mohon undur diri, mohon maaf atas segala kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semua yang ada di sekolah, mari ciptakan suasana seperti di rumah. Rasa senang gembira yang ada di hatinya, prestasikan datang untuk menggapai cita-cita. Pendidikan sekolah bisa lebih indah, jangan marah-marah. Mari kita ramah, anugerah artikan, jabar selalu terdapat. Senyum sapa salam itu pedoman di sekolah. Ramah anak. Bisa lebih indah, jangan marah-marah. Mari kita ramah, anugerah artikan, jabar selalu terdapat. Senyum sapa salam itu pedoman di sekolah. Ramah anak. Bisa lebih indah, jangan marah-marah. Mari kita ramah, anugerah artikan, jabar selalu terdapat. Senyum sapa salam itu pedoman di sekolah. Ramah anak, pendidikan sekolah bisa lebih indah, jangan marah-marah. Mari kita ramah, anugerah artikan, jabar selalu terdapat. Senyum sapa salam itu pedoman di sekolah. Pendidikan sekolah bisa lebih indah, jangan marah-marah. Mari kita ramah, anugerah artikan, jabar selalu terdapat. Senyum sapa